kabar kalian semua? Dengan aku Lucy Rahayu dan aku Ayla. Kali ini kita bakal seru-seruan bareng di program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Di sini kita bakal dengerin cerita seru tentang pengalaman pertama ikut pramuka. Yang pastinya bikin bangga loh. Jadi stay tune karena keseruan baru akan dimulai. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh, yaitu Salisa. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Salisa. Halo. Salisa ini bisa dipanggil apa sih nama panggilannya? Aku biasa dipanggil Lisa, bisa. Kalau alamatnya tuh di mana sih? Alamat aku di Desa Telepok Wetan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Sebelah mananya? Lapangan Balai Desa Telepok Wetan ke selatan, rumah ketiga, kiri jalan. Tinggalnya sama siapa? Aku tinggal sama keluarga, ada ayah, ibu, satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Kakaknya tuh udah kerja, masih kuliah atau masih sekolah? Nah, aku punya dua kakak, yang satu udah bekerja dan yang satu lagi masih PKL. Kalau boleh tahu kerjanya tuh di mana? Kakak aku kerja di Garmen Boyolali. Ini berarti PKL-nya sekolahnya di mana? Kakak aku yang kedua sekolah di SMK Negeri 6 Purworejo dan sekarang masih PKL di KAI Kuto Arjo. KAI ya. Kalau boleh tahu nih Kak, hobinya apa sekarang? Untuk akhir-akhir ini hobinya itu sering berolahraga kayak lari, badminton gitu. Nah sobat, di sini siapa nih yang suka sama badminton? Ada nggak yang suka sama badminton? Terus kegiatan yang disukai waktu luang apa Kak? Aku lebih suka bersih-bersih kamar sih, karena kan kalau habis scroll TikTok sambil tiduran gitu rasanya tuh males, jadi kamarnya tuh berantakan. Jadi kalau ada waktu luang beres-beres aja. Kok sama? Kejadian yang paling berkesan selama hidup ini tuh apa Kak? Nah, aku pernah nih waktu kecil aku main di TK Telepok Wetan. Nah, itu kan ada perosotan. Nah, itu aku waktu kecil pernah mainan perosotan itu terus jatuh, giginya hilang dua. Gigi yang mana Kak? Gigi dulu mana ya? Depan dua kayaknya. Terus nangis. Oh begitu. Nah, Kakak tuh punya kebiasaan unik gak yang orang lain tuh belum tahu gitu? Bisa di sharing-sharing. Nah, untuk apa itu? Kebiasaan unik ada yang bilang ketawa aku sih. Kok bisa sih? Kok bisa? Karena ketawanya tuh karena apa sih? Kalau kata temen, kenapa kok ketawa? Lucu ya? ya kalau kata temen, ketawa aku itu kayak Nah, kebiasaan aku itu ketawa. Kalau ketawa itu kalau kata temen kayak starter motor. Kok bisa kayak kasih starter? Unik banget ya teman-teman ketawanya ya. Sampai mau gak bisa berkata-kata aku. Nah, Kak Salisa kesibukannya sekarang apa? Untuk sekarang mungkin itu aku lagi
ada kesibukan kayak ngehandle adik-adik CDA yang mau ikut masuk pramuka jadi Dewan Ambalan. Oh, berarti kakak kayak ketuanya gitu ya? Bisa dibilang iya. Oh, kalau di pramuka itu kalau ketua itu namanya apa? Kalau di pramuka itu ketua itu namanya Pradana, Pradana Putra sama Pradana Putri. Nah, bisa diceritain secara jelas nggak tugasnya tuh kayak gimana? Untuk Pradana sendiri itu tugasnya itu ngehandle kegiatan pramuka agar berjalan lancar, terus ya kayak pemimpin pada umumnya gitu. Oh gitu. Kan kalau di pramuka itu kan organisasi atau cuman kayak kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul gitu. Pramuka itu organisasi. Biasanya itu kalau hari Rabu itu kumpul buat bahas materi buat Jumat mau kegiatan pramukanya seperti apa gitu. Oh begitu ya. Wah, ternyata ceritanya tuh menarik juga ya, dari yang keunikannya Salisa ini ketawanya kayak starter motor ini ya teman-teman. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Pakai atuh helmnya. Nggak mau, ayang orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Balik lagi nih di program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi semua. Di sini kita akan melanjutin cerita-cerita seru tentang pengalaman Salisa yang ikut pramuka, yang pastinya bikin nambah pengalaman dan makna baru loh. Nah, aku mau nanya, boleh nggak? Boleh banget. Mau minta tolong ceritain gimana sih awalnya kamu bisa ikut masuk organisasi di pramuka ini? Nah, jadi awalnya itu aku nggak ada niatan buat masuk pramuka ya. Awalnya itu aku niatnya itu ikut OSIS. Nah, waktu pengalisan OSIS, nama OSIS itu aku udah ngalis, tapi ternyata aku nggak dimasukin di grup itu calon OSIS. Nah, jadi kayak otomatis gitu nama aku nggak tercantum
Jadi ya udahlah nggak usah ikut OSIS. Terus mikir lagi daripada nggak ngapa-ngapain, nyoba ikut Dewan Ambalan aja gitu. Terus itu aku ikut pramukanya itu udah telat, jadi udah beberapa minggu pramuka dimulai aku baru ikut. Nah terus waktu ada apa ini namanya kayak promosi tentang strukturnya, aku berminat untuk ikut jadi pradananya. Nah aku coba ikut daftar nyalonkan diri jadi pradananya. Aku awalnya udah minder karena teman-teman yang lain itu kayak lebih dari aku, tapi ternyata aku bisa. Hebat banget ya. Hebat juga ya bisa ikut itu masuk ke calon pradananya. Nah, kegiatan yang paling seru banget waktu kegiatan pramuka itu apa, Kak? Nah untuk kegiatan paling seru waktu pramuka itu waktu kemah. Jadi tuh kemah ada lomba-lomba dan lomba-lombanya itu seru banget. Kayak kemarin waktu Ali golongan kelas 10 itu lombanya itu ada apa itu namanya? Estafet tepung. Jadi tuh muka adik-adiknya itu putih tepung semua dan itu bikin ketawa seru banget sama teman-teman. Terus waktu makan bareng sama teman-teman senam gitu enak. Kalau lomba-lomba yang lainnya selain estafet tepung ada nggak lagi ya? Ada estafet kardus sama apa ya? Angkat tongkat, estafet tongkat. Kalau dari alih golongan yang kemarin sama yang kemarinnya lagi lebih berkesan yang mana? Kalau menurut aku sendiri lebih berkesan waktu aku yang jadi peserta alih golongannya. Soalnya itu nggak mikirin ini harus gini gitu. Jadi kita tuh cuma nerima apa yang dikasih sama kakak Dewan Ambalannya. Kalau waktu alih golongan kemarin kan kita yang jadi istilahnya kayak panitia gitu, jadi kita harus mikirin ininya diurus ini gini gitu. Apalagi kakak ketuanya ya pasti. Iya pusing banget, jadi enak jadi pesertanya, apalagi bisa dapat hadiah, terus ikut lomba-lombanya. Kalau jadi panitia kan cuman ngitungin, ayo 1, 2, 3 gitu. Hal tersulit yang kakak alamin waktu ikut pramuka tuh waktu apa? Hal tersulit waktu ikut pramuka itu waktu menurut aku waktu tes tertulis ya, karena di situ aku baru masuk 1 hari dan udah langsung disuruh tes tertulis. Aku belum paham sama semua materi-materinya dan itu susah banget sih menurut aku waktu itu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kalau dites lagi ya masih lumayan bisa. Prestasi yang pernah didapetin waktu ikut pramuka apa aja? Ini kan besok ada Jota Joti. Nah kemungkinan besok aku mau ikut kalau jadi. Oh jadi kalau ikut Jota Joti besok bakal dapat sertifikat, piagam segala macam gitu ya kak? Iya, dan itu bisa bikin nama pramuka kita itu lebih bagus gitu. Betul. Jurnal Joti itu kegiatan yang kayak gimana sih? Jota Joti itu kayak lomba-lomba pramuka. Kalau Jota itu secara langsung, kalau Joti itu kayak pakai alat gitu, alat bantu. Alatnya apa itu kak? Alatnya bisa alat apa aja. Ini tuh semua yang ikut Jurnal Joti itu semua Dewan Ambalan atau cuma perwakilan aja? Nah untuk yang ikutnya itu bebas, kalau mau ikut ya boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik ikut sih menurut aku karena itu bisa menambah pengalaman juga. Betul banget. Kalau kan kamu kan besok mau ikut Jurnal Joti kan, nah terus
kayak kesan-kesan setelah kamu ikut apa buat memotivasi anak yang di luar sana biar bisa kayak kamu? Kalau untuk itu bisa ikut aja untuk pengalaman dan dari pengalaman itu kita bisa dapat teman-teman baru, terus dapat pembina-pembina baru, kayak contohnya itu pembina dari dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, dulu tuh kakak ikut pramuka karena emang emang wajib atau diajak teman atau keinginan sendiri? Kalau untuk itu aku keinginan sendiri sih, karena aku kan gak keterima jadi OSIS itu yang tadi, jadi aku milih jadi Dewan Ambalan aja. Dulunya waktu SMP pernah ikut ini juga? Untuk SMP aku nggak ikut karena waktu SMP itu kayak dipilih sama guru gitu loh, jadi nama guru itu manggil nama-nama anak gitu. Oh begitu. Ternyata waktunya udah habis ya. Ternyata tuh cerita dari Salisa ini tuh berkesan juga ya buat kita, dari hal-hal lucu yang pernah dia alamin, keunikan dia dan lain sebagainya. Makasih juga ya buat Salisa udah nyempatin waktu buat cerita-cerita, sharing-sharing seru pengalaman bareng kita. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam pramuka. Bye.